penelitian embriologi. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok orang Arab mengumpulkan informasi mengenai embriologi dari Quran, dengan latar belakang mengikuti perintah dari Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Menurut Dr. More mengatakan bahwa sebagian besar informasi mengenai embriologi disebutkan dalam Quran dengan kecocokan yang sempurna dengan penemuan modern embriologi yang tidak bertentangan dengannya sedikitpun. Beliau menambahkan, tetapi ada beberapa ayat yang secara ilmiah dia tidak mengomentari. Dia tidak bisa mengatakan bahwa ayat ini benar atau salah karena dia sendiri tidak tahu informasi yang terkandung di dalamnya. Informasi ini juga tidak disebutkan dalam tulisan dan studi ilmiah dalam embriologi. Dr. Keith More tidak pernah tahu apakah embrio dalam tahap awal terlihat seperti seekor lintah. Untuk mengeceknya, beliau mempelajari tahap awal embrio di bawah mikroskop di laboratoriumnya dan membandingkan apa yang diamatinya dengan gambar lintah, dan ia heran atas kemiripan keduanya dengan cara yang sama. Beliau memperoleh informasi lebih mengenal embrio lagi yang memukul beliau untuk kembali pada Quran. Dr. Keith More menjawab sekitar 80 pertanyaan yang disebutkan dalam Quran dan hadis dengan berdasarkan data embrio yang dia punya. Tercatat bahwa informasi yang terdapat pada Quran dan hadis sepenuhnya dapat diterima oleh penemu terbaru dalam embriologi. Pada 1981, selama konferensi medis ke-7 di Daman, Arab, Dr. More mengatakan, "Sesungguhnya saya senang sekali bisa membantu mengklarifikasi pertanyaan dalam Quran mengenai perkembangan manusia. Saya tidak ragu bahwa pernyataan tersebut datang ke Muhammad dari Tuhan Allah karena hampir semua pengetahuan ini belum diketahui hingga berabad-abad. Ini membuktikan pada saya bahwa Muhammad adalah penyampai pesan dari Tuhan atau Allah." Teori pertumbuhan embrio ada dua, yaitu satu teori preformasi. Berbagai embrio sudah ada dalam telur, telah dan terbentuk sempurna, sebagai miniatur yang terkandung dalam biji. Teori ini diperkenalkan Marcello pada tahun 1628 sampai 1694. Katanya setiap organ dalam embrio ayam itu sudah terbentuk sempurna dalam telur yang sudah dibuahi. Ada dua aliran kemudian tumbuh dari teori preformasi ini, yaitu pertama, aliran ovulisme. Aliran ini berpendapat bahwa pada ovum terkandung alat-alat dalam bentuk mini, sedangkan spermatozoa itu hanya untuk merangsang pertumbuhan embrio. Yang kedua, aliran animalkulisme. Aliran ini berpendapat bahwa pada spermatozoon terkandung alat mini dan tubuh wanita hanyalah sebagai tempat tumbuh. Terlepas dari kedua aliran tersebut, sesungguhnya Aristoteles dalam dua bukunya berjudul The Generation Animalium dan The Historia Animalium sudah lebih maju dari Malpighi dan agak memenuhi teori modern. Dari pengamatannya terhadap embrio ayam juga, Aristoteles menarik kesimpulan bahwa pada embrio sudah ada jantung dan pembuluh darah, tapi belum ada alat-alat lain seperti paru-paru. Alat-alat ini tumbuh kemu. 2. Teori epigenesis. Teori ini menyatakan bahwa dalam telur tidak ada miniatur alat-alat. Alat-alat itu tumbuh secara berangsur. Yang memperkenalkan teori ini adalah Caspar. Ia mendasarkan teorinya kepada penelitian embriologi. Katanya teori preformasi tak bisa diakui, karena terbukti usus ayam tidak terbentuk berupa tabung yang sudah jadi, tapi mula-mula berupa lipatan dari lapisan gepeng yang masih suatu jaringan pada awal pengeraman. Adapun ayat-ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, yaitu 1. Surah Shad ayat 71, Surah Al-Hajj ayat 5, Surah Az-Zumar ayat 6, Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Surah Al-Insan ayat 2. Dari kelima ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penciptaan manusia berasal dari setetes mani yang berisi sperma yang kemudian membuahi ovum. Ketika sperma bergabung dengan sel telur, intisari bayi akan lahir terbentuk. Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Dan dalam Al-Quran disebut, mulanya tulang-tulang terbentuk, dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini, kemudian terbentuklah seorang manusia. Singkatnya, tahap-tahap pembentukan manusia sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran benar-benar sesuai dengan penemuan embriologi modern. B. Tahapan embriologi. Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilisasi sampai dengan terbentuknya janin di dalam tubuh induk betina. Tahap awal perkembangan manusia diawali dengan peristiwa pertemuan atau peleburan sel sperma dengan sel ovum yang dikenal dengan peristiwa fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan zigot dan akan melakukan pembelahan diri atau pembelahan sel menuju pertumbuhan dan perkembangan menjadi embrio. Fase embrionik terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase murola. Murola adalah suatu bentuk sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lainnya adalah rapat.
Murolasi yaitu proses terbentuknya murola. Dalam fase ini zigot membelah secara mitosis berturut-turut sehingga menjadi 2, 4, 8, 16 dan akhirnya 32 buah sel. Fase blastula. Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. C. Pengertian reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Setiap individu organisme ada sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, seksual dan aseksual. Reproduksi seksual adalah reproduksi dengan penggabungan sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi manusia normal adalah contoh umum reproduksi seksual. Secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara seksual. Pembahasan reproduksi dalam ilmu kedokteran cukup luas. Pembahasan tersebut antara lain mencakup anatomi, fisiologi, proses pembuahan dan perkembangan janin, hormon-hormon dan berkaitan, dan lain-lain. Dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi. Pada dasarnya manusia adalah makhluk biologis, sehingga kecenderungan untuk bereproduksi tidak dapat dipungkiri, karena hal tersebut telah diberikan Allah kepada manusia. Berbicara mengenai reproduksi, tentu tidak dapat dihindari adanya keterlibatan antara dua jenis kelamin yang berbeda, atau antara suami dan istri. Dalam hal reproduksi, masing-masing orang harus mengetahui cara dan ketentuannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena jika seorang mengabaikan hal tersebut, maka akan mendatangkan mudorot bagi dirinya sendiri. Sperma dibentuk oleh testis. Cairan laki-laki yang disebut semen ini terutama berisi beberapa komponen. 1. Sperma yang dalam keadaan normal agar dapat menyebabkan fertilisasi, bersifat gushing dan aktif bergerak. 2. Prostaglandin yang menyebabkan kontraksi uterus sehingga membantu transport sperma ke tempat fertilisasi. Semen juga mengandung gula yang diperlukan untuk mensuplai energi untuk sperma. Beberapa cairan yang berbeda untuk menetralisir keasaman pada mulut atau pintu masuk rahim dan menciptakan atau membuat lingkungannya licin sehingga memudahkan gerakan sperma ke dalam rahim. Meski ratusan juta sperma, sekitar 500-600 juta masuk melalui vagina ke dalam leher rahim, hanya ada satu sperma yang dapat membuahi ovum. Sperma ini kemudian melewati perjalanan panjang untuk sampai ke tempat fertilisasi yang disebut tuba falopi yang menghubungkan ovarium atau kandung telur dengan rahim. Jarak atau perjalanan ini penuh dengan hambatan yang bisa kita samakan dengan perjalanan manusia untuk mencapai fertilisasi atau pembuahan ke bulan. Setelah terjadi perubahan yang cepat pada membran ovum untuk mencegah masuknya sisa atau sperma yang jain, sperma terdiri dari 23 kromosom, di mana satu kromosom menentukan jenis kelamin embrio. Kromosom di ovum selalu X. Bila kromosom Y bercampur dengan kromosom X dari ovum akan menjadi laki-laki atau XY. Bila sperma X bercampur dengan X ovum akan menjadi jenis kelamin perempuan yaitu XX. Uterus atau rahim merupakan tempat pertumbuhan embrio dan berkembang sebelum nanti akhirnya keluar sebagai bentuk sempurna seorang bayi. Adakah orang pernah berpikir, sebelum dalam Al-Quran terungkap bahwa mani atau nutfah manusia dikeluarkan atau diejeksikan bertanggung jawab bila menentukan bahwa embrio akan menjadi laki-laki atau perempuan? Pernahkah pemikiran ini terlintas dalam pemikiran seseorang? Al-Quran dalam surah An-Najm ayat 45-46 menyebutkan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan. Siapa yang memberitahukan Nabi Muhammad SAW bahwa sperma atau nutfah dengan salah satu tipenya Y atau X bertanggung jawab untuk menentukan jenis kelamin embrio? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab sebelum adanya peran mikroskop pada beberapa abad yang lalu, sedangkan dalam Al-Quran di mana telah ada sejak 14 abad yang lalu. Kenyataan ini telah dipaparkan secara jelas di dalamnya. D. Tahap al-alaqo. Alaqo dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. 1. Gumpalan yang hidup dalam pons atau tempat kecil dalam air dan menghisap darah dari sesuatu yang hidup, atau dalam hal ini rahim ibu. 2. Sesuatu yang menempel atau tergantung pada sesuatu. 3. Gumpalan atau darah bergumpal. Semua pengertian ini semua sesuai dengan kenyataan embrio manusia setelah implantasi atau menempel kuat pada dinding rahim atau endometrium. Sebagai embrio tampak seperti gumpalan yang menempel kuat pada endometrium melalui tali pusat. Pembuluh darah yang mengalirinya memberikan bentuk menyerupai gumpalan darah. Sekarang, kita akan membahas beberapa ayat dalam Al-Quran yang telah terbukti sejalan dengan pengetahuan ilmiah. Salah satu fakta ilmiah di dalam Al-Quran adalah ayat yang menceritakan tentang perkembangan janin manusia. Jika kita melihat apa keadaan ilmu pengetahuan pada masa Nabi Muhammad SAW,
maka Anda akan sangat yakin bahwa Al-Quran memang firman Tuhan, karena sebuah karya yang disebut oleh manusia pastinya mencerminkan gagasan-gagasan yang lazim pada zaman itu. Jika Nabi Muhammad SAW yang mengarang-arang Al-Quran, pasti dia akan mengambil gagasan orang-orang pada zaman itu. Misalnya teori Aristoteles. Aristoteles adalah salah satu orang pertama yang melakukan penyelidikan ilmiah dan berteori tentang asal-usul kehidupan manusia. Dan teorinya telah dicatat dalam sejarah, tapi teorinya terbukti salah. Dia berteori bahwa sperma laki-laki bertindak sebagai semacam lem untuk menggumpalkan darah menstruasi wanita. Dan dari pembentukan darah menstruasi wanita, maka embrio manusia terbentuk. Dia berteori seperti itu karena menurut pengamatannya, ketika perempuan hamil, maka periode menstruasi bulanannya berhenti. Karena periode menstruasinya berhenti, maka darah menstruasi menggumpal dalam rangka membentuk janin manusia. Tentu saja di zaman sekarang kita tahu bahwa teori Aristoteles salah. Bahkan di akhir abad ke-18, seorang pria yang bernama Harshöcker mengaku telah melihat sperma berbagai binatang melalui mikroskop kunonya. Dan di dalam sperma, dia mengaku bisa melihat ada seorang bayi kecil yang sedang meringkuk. Demikian pula ia mengaku bahwa di dalam sperma jerapah ia bisa melihat ada jerapah kecil di dalamnya dengan leher yang panjang. Dan di dalam sperma kelinci ada kelinci kecil yang sedang tertidur, dan sebagainya. Teori ini dikenal sebagai teori fraformasi. Tentu saja pada zaman modern kita tahu bahwa teori itu salah. Bahkan bagi kita di zaman modern seperti sekarang, teori-teori mereka membuat kita tertawa. Jika Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad, maka tentunya akan mencerminkan teori bodoh pada zamannya. Jadi mari kita baca surat ke-23 dari Al-Quran, yaitu ayat 12-14, bunyinya adalah sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Quran Surah Al-Mu'min ayat 12-14. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, ini membahas tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah mengambil tanah liat dari berbagai tempat di muka bumi. Kemudian Allah membentuk tanah liat ini menjadi manusia, dan dia berikan ruh kepadanya sehingga Adam alaihissalam pun tercipta. Dan dari tulang rusuk Nabi Adam terciptalah Hawa. Yang menarik adalah kata bahasa Arab untuk menjelaskan air mani dalam ayat di atas adalah nutfah. Dan Nabi SAW bersabda bahwa nutfah berarti tetesan kecil yang dikeluarkan laki-laki dan perempuan. Dalam hadis, Nabi juga menyebutkan bahwa nutfah tercampur. Jadi, nutfah yang merupakan tetesan air mani dan sel telur, keduanya tercampur. Jadi, Nabi menyebutkan bahwa manusia berasal dari pria dan wanita. Ini sudah bertentangan dengan teori-teori yang lazim pada zaman itu. Kemudian, tempat yang kokoh atau rahim, dalam bahasa Arabnya adalah alaq. Kata alaq memiliki 3 makna, yaitu sebuah benda yang melekat, gumpalan darah, dan benda seperti lintah. Bahkan ketiga hal ini secara akurat menggambarkan tahap pertama perkembangan embrio manusia. Setelah pembuahan telur, sebuah blastosis berkembang, yang eksterior filinya memang melekat erat pada uterus di dalam rahim. Dan kemudian dia berubah menyerupai objek seperti lintah. Kesamaan ini benar-benar luar biasa, tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam sifatnya. Karena lintah mengambil darah dari inangnya, begitu juga tahap alaq mengambil nutrisi dan darah dari si ibu. Arti kata alaq menggambarkan dengan tepat perkembangan pertama embrio manusia. Tidak mungkin seorang manusia bisa mengetahui hal-hal ini pada masa 1400 tahun yang lalu. Karena tahap perkembangan embrio hanya dapat diamati dengan mikroskop yang canggih. Namun penjelasan yang disebutkan dalam Al-Quran begitu akurat. Kemudian disebutkan bahwa tahap alaq berkembang menjadi tahap mudra, yang berarti seperti sepotong daging yang dikunyah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa pada tahap mudra ini, ada sebagian yang sudah terbentuk dan sebagian lagi belum terbentuk. Dan jika Anda lihat pada tahap ini, memang janin manusia tampak persis seperti sepotong daging yang dikunyah. Kemudian disebutkan bahwa tulang mendahului perkembangan daging. Jadi tulang terlebih dahulu membentuk dan kemudian daging membalutnya. Dan jangka waktu antara pertumbuhan tulang dan daging berdekatan. Ini sangat menarik karena kata yang digunakan Al-Quran adalah kata yang menunjukkan kecepatan. Suatu hal yang diikuti oleh hal lainnya dalam jangka waktu yang berdekatan. Ini sangat menakjubkan karena struktur dari kata-kata di dalam Al-Quran sesuai dengan tahap-tahap perkembangan embrio manusia. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika 42 malam telah berlalu, kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk membentuk telinga, mata, kulit, daging, tulang, dan kemudian dia berkata, "Ya Tuhan, apakah anak ini dijadikan laki-laki atau perempuan?" Dan Tuhanmu memutuskan apa yang dia inginkan dan kemudian malaikat mencatatnya. Ini merupakan fakta. Para dokter tidak bisa menentukan jenis kelamin janin sampai hari ke-40. Bagaimana mungkin informasi ini diketahui seseorang yang hidup di gurun 1400 tahun yang lalu? Kemudian kita akan lanjut membahas fakta-fakta ilmiah berikut.
Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 6 dijelaskan, manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan. Berikut ini ayatnya. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian, dalam 3 kegelapan. Yang berbuat seperti itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Quran Surah Az-Zumar ayat 6. Perkembangan ilmu modern telah berhasil mengungkap petunjuk dari ayat itu. Untuk kalimat, dia menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian darinya, dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dalam hal lain, pertumbuhan bayi di dalam rahim melewati 3 tahap atau 3 kegelapan. Al-Quran menggunakan istilah kegelapan karena memang proses penciptaan manusia dalam perut ibu itu terjadi di dalam rahim yang gelap. Tahap-tahap itu penting. Pertama, tahap preembrionik. Zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel, kemudian menjadi segumpalan sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot, sel-sel penyusunannya mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk 3 lapisan. Kedua, tahap embrionik yang berlangsung 5,5 minggu. Bayi pada tahap ini disebut embrio. Organ dan sistem tubuh bayi juga mulai terbentuk. Ketiga, tahap fetus yang dimulai sejak kehamilan bulan 8 hingga lahir. Pada tahap ini bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Reproduksi manusia. Reproduksi manusia terjadi melalui proses-proses yang umum bagi binatang yang menyusui. Proses kehamilan manusia selain Adam, Hawa, dan Isa alaihissalam secara ilmiah semuanya tercipta melalui pertemuan sperma dan indung telur. Dari berpuluh-puluh juta spermatozoa yang terkandung dalam 1 cm kubik sperma, hanya dibutuhkan 1 spermatozoa saja untuk menjamin terjadinya pembuahan. Sperma dan sel telur bertemu dan kemudian bersatu membentuk sel tunggal yang disebut zigot. Reproduksi manusia terjadi melalui proses kehamilan dan kelahiran. Proses pembentukan manusia yang secara substansif dan menjadi dasar kehidupan manusia adalah protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah. Dalam penelitian ilmu genetika atau janin, dikatakan bahwa selama embrio berada di dalam kandungan ada 3 selubung yang menutupinya, yaitu dinding abdomen, perut ibu, dinding uterus, rahim, dan lapisan tipis anichirionik atau istilah lain kegelapan di dalam perut yang membungkus anak dalam kandungan. F. Persalinan. Setelah terjadinya proses panjang dalam rahim sang ibu, maka tahap selanjutnya adalah persalinan atau kelahiran. Persalinan dan kelahiran adalah merupakan kejadian fisiologi yang normal, merupakan pula peristiwa sosial yang dinantikan ibu dan keluarga selama 9 bulan. Adapun beberapa definisi persalinan diantaranya adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke jalan lahir. G. Kesehatan reproduksi. Adapun salah satu hadis yang mengungkapkan tentang kesehatan reproduksi yaitu yang terkait dengan inti dari tujuan al-azl adalah mencegah atau membatasi keturunan. Pada masa sekarang, istilah azl dapat disamakan dengan penggunaan kontrasepsi atau penggunaan pencegah kehamilan seperti mengkonsumsi pil-pil atau dengan suntikan KB. Adapun jika suami hendak melakukan azl atau menumpahkan sperma, maka hal tersebut sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan istri, karena istri juga memiliki hak dalam masalah keturunan. H. Reproduksi manusia dalam Al-Quran. Kebanyakan terjemah Al-Quran menyebutkan pembentukan manusia mulai dengan segumpal darah dan not berense rangkaian. Penjelasan semacam itu sangat tidak dapat diterima oleh seorang spesialis. Manusia bukan begitu asal mulanya. Pertama, Al-Quran menandaskan transformasi terus-menerus yang dialami oleh embrio dalam uterus atau rahim situ. Hai manusia, apalah Tuhan telah memperdayakan si berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah, seimbang, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu yang menyebabkan pembuahan telur atau memungkinkan reproduksi adalah sebuah sel panjang yang besarnya 1 sampai 10.000 mm
Satu daripada beberapa juta sel yang dikeluarkan oleh manusia dalam keadaan normal dapat masuk ke dalam wanita. Telur yang sudah dibuahkan dalam trompe turun bersarang di dalam rongga rahim. Inilah yang dinamakan bersarangnya telur. Al-Quran menamakan uterus tempat telur dibuahkan itu rahim, atau jamaknya arham. Menetapnya telur dalam rahim terjadi karena tumbuhnya jantot atau vili, yakni perpanjangan telur yang akan menghisap dari dinding rahim zat yang perlu bagi membesarnya telur, seperti akar tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam tanah. Perkembangan embrio di dalam peranakan. Setelah sesuatu yang melekat, yaitu kata-kata yang telah kita lihat kebenarannya, Al-Quran mengatakan bahwa embrio melalui tahap daging seperti daging yang dikunyah, kemudian nampaklah tulang yang diselubungi dengan daging, yaitu daging segar. Tahap pemberian ruh. Setelah melalui 3 tahapan pertumbuhan, janin semakin sempurna dengan ditiupkannya ruh ke dalamnya. Pernyataan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin setelah berumur 3 bulan dikuatkan oleh penegasan Rasulullah SAW. Banyak orang tidak tahu bahwa tahap fundamental dalam sejarah embriologi adalah pernyataan Harvey pada tahun 1651 bahwa semua yang hidup itu berasal dari telur. Juga banyak orang tidak tahu bahwa embrio itu terbentuk sedikit demi sedikit, sebagian demi sebagian. Tetapi pada waktu ilmu pengetahuan baru telah mendapat bantuan dari penemuan baru, yaitu mikroskop, untuk menyelidiki soal-soal kita ini, masih terdapat banyak orang yang membicarakan peran telur spermatozoid. Pernyataan-pernyataan Quran mengenai reproduksi manusia menjelaskan hal-hal yang pokok dengan istilah-istilah sederhana yang manusia memerlukan berabad-abad untuk menemukannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.